Assalamualaikum. Hai, aku di grup Faizun dari Prodi Perbankan Syariah. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang model studi hukum Islam kontemporer. Oke, jadi yang pertama ada Syariah Islam. Syariah definisinya itu hukum ilahi seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian syariah adalah berhubungan dan juga berbeda dengan fikih yang disebut sebagai interpretasi hukum oleh manusia. Deskripsi syariah sendiri itu ditandai sebagai pemahaman tentang agama, perihal tugas-tugas manusia, didasarkan pada kedua pendapat dari masyarakat muslim dan literatur yang luas. Jadi, definisinya itu dinyatakan sebagai hukum Allah yang sempurna dan berbeda dengan interpretasi manusia tentang hukum. Syariah memiliki status resmi dan ditafsirkan oleh hakim Islam atau qadhi. Berbagai tanggung jawab ada pada para pemimpin agama. Untuk persoalan yang tidak langsung disebut dalam sumber-sumber primer penerapan syariat diperluas melalui konsensus para ulama disebut ijma. Sumber syariah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dari sisi Al-Quran itu sumber pokok ajaran Islam terlengkap yang diturunkan Allah kepada manusia, yang mencakup segala sendi kehidupan manusia, tidak hanya perkara yang besar-besar, hal yang kecil sekalipun dijelaskan dalam Al-Quran dengan amat sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai firman atau perkataan Allah sudah terjamin dan tidak seorang pun yang dapat meniru, sehingga mustahil kalau Al-Quran adalah buatan atau karangan manusia. Dari sisi As-Sunnah sendiri, sumber kedua setelah Al-Quran yang menjadi landasan syariat Islam. Kebenaran sunnah sama nilainya dengan Al-Quran itu sendiri, karena kebenaran sunnah juga berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara-negara dengan pelaksanaan syariah, yaitu Muslim seperti Mali, Kazakhstan, dan Turki berada di bawah tekanan dari partai politik agama telah menyatakan diri untuk menjadi sekuler. Negara-negara Muslim termasuk Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Mesir, Nigeria, Sunda, Maroko, dan Malaysia memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh Islam atau syariah. Tetapi juga menyerahkan wewenang tertinggi konstitusi dan aturan hukum kepada negara. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tidak memiliki konstitusi atau legislatif. Penguasa mereka memiliki kewenangan terbatas untuk mengubah undang-undang karena mereka didasarkan pada syariah seperti yang ditafsirkan oleh ulama mereka. Iran dengan beberapa karakteristik adalah negara yang dimiliki legislasi parlemen, tapi juga konsisten dengan cara yang disebut oleh syariah. Yang kedua ada fikih. Deskripsi fikih, yaitu kata Arabnya itu fikih adalah istilah bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam atau pemahaman penuh. Definisi fikih dari Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terkait untuk mematuhi hukum dan menghormati apa yang diharuskan atau wajib, dilarang, diperbolehkan, ditolak atau netral. Definisi ini konsisten di kalangan para fuqaha. Ruang lingkup fikih ada 4. Yang pertama itu fikih juga dapat dikelompokkan sebagai 1, yaitu ibadah. Yang kedua hubungan dan transaksi, pengelolaan aset ekonomi. Yang kedua aturan dalam kaitannya dengan tindakan. Yang pertama ada kewajiban, dianjurkan, kebolehan, dihindarkan, dan larangan. Untuk yang ketiga ada aturan dalam kaitannya dengan situasi. Yang pertama ada kondisi, prakondisi. Yang kedua penyebab, pencegahan, larangan, dispensasi, pasti, legalitas, atau bisa disebut pengesahan, gugur, tidak valid. Dan yang terakhir ini ada ketentuan waktu, penundaan atau pengulangan. Dan yang keempat, bidang jurisprudensi Islam terdiri ada jurisprudensi Islam tentang ekonomi, Islam tentang politik, Islam tentang perkawinan, Islam tentang pidana, Islam tentang etika peradaban, Islam tentang teologis, Islam tentang kesehatan dan kebersihan, dan yang terakhir ada Islam tentang militer.
Model pengelolaan fikih dengan segala aturannya oleh fuqaha dikenalkan suatu model tafakuh sebagai usul al-fikihnya atau pembentukan prinsip hukum menggunakan pola-pola pendekatan yang berbeda dengan metodologi yang digunakan dalam fikih untuk memperoleh ajaran-ajaran syariat dari sumber-sumber Islam. Yang selanjutnya ada model studi hukum Islam. Makna dan cakupan studi hukum Islam. Jadi, studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi Islam yang fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik dari segi ajaran itu, bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran itu. Studi Islam juga dapat dilihat sebagai bagian dari studi pada umumnya yang mengambil hukum Islam sebagai objek, baik dari segi pokok isinya hukum, bagaimana hukum itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Studi Islam sebagai bagian dari studi hukum Islam mencakup 3 hal, yaitu 1. Ajaran Islam mengenai hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti perkembangan zaman, dan terakhir respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Klasifikasi objek studi hukum Islam ada 3 nih. Studi filsafat hukum Islam atau studi pada tataran filsafat hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah semua topik atau pernyataan yang tercakup dalam kajian usul fikih, baik usul fikih sebagai filsafat hukum maupun usul fikih sebagai teori hukum. Yang kedua ada studi hukum Islam normatif. Termasuk ke dalam kategori ini ialah semua kajian tentang literatur hukum Islam yang meliputi ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, fatwa-fatwa atau ulama, dan yang terakhir undang-undang dasar. Studi hukum Islam empirik termasuk ke dalam studi hukum Islam. Kategori ini ialah studi sosiologi hukum Islam yang mengkaji mengenai pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam. Memahami perbedaan antara syariah dan fikih. Deskripsi syariah sendiri itu ditandai sebagai pemahaman tentang agama atau tafakuh fil din, perihal tugas-tugas muslim didasarkan pada kedua pendapat dari masyarakat muslim dan literatur yang luas. Deskripsi fikih sendiri yaitu pengetahuan tentang aturan Allah, menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terkait untuk mematuhi hukum dan menghormati apa yang diharuskan atau wajib, dilarang, diperbolehkan, ditolak, atau netral. Dengan melihat pengertian syariah dan juga fikih yang sederhana di atas, bisa kita simpulkan bahwa syariah itu berbeda dengan fikih. Syariat tak akan pernah salah karena ia merupakan paket langsung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah bersifat tetap dan tak berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan lain-lainnya. Fikih belum tentu sesuai syariah. Pada saat hasil kesimpulan seorang mujtahid sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka ia benar dan mendapatkan 2 pahala, dan itu syariah. Namun, pada saat hasil ijtihad tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidaklah berdosa. Pertanyaannya, kemudian, apakah hasil kesimpulan fikih yang salah itu adalah syariah? Umar Sulaiman al-Ashqar mengatakan bahwa ia tetaplah fikih namun bukan syariah. Disebut fikih karena itu merupakan hasil ijtihad, dan tidak bisa disebut syariah karena ijtihad tersebut meleset dari titik kebenaran yang Allah kehendaki. Secara global,
Sebenarnya hasil kesimpulan fikih para mujtahid terlepas dari benar dan salahnya tetaplah bagian dari syariah. Karena ijtihad itu sendiri merupakan bagian dari syariah, tentu saja persetujuan Nabi merupakan syariah, dan lagi Allah Subhanahu wa taala malah memberikan pahala kepada mujtahid meski dia salah. Tentu saja pemberian pahala tidak akan diberikan kecuali pada hal-hal yang sesuai syariah. Namun, ketika kita melihat tiap kesalahan dalam hasil kesimpulan ijtihad fikih itu secara parsial partikular, satu persatu, ijtihad per ijtihad, maka hasil itu bukanlah syariah. Klaim yang paling sesuai dengan syariah, kebenaran dan juga kesalahan sebuah hasil ijtihad adalah perkara rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui dan hakikatnya. Kerahasiaan itulah yang disadari betul oleh para mujtahid. Ijma penentu antara syariah dan fikih. Hanya ada satu media yang Allah karuniakan kepada kita untuk mengetahui kebenaran hasil ijtihad itu di dunia ini. Namun hal itu hanya terdapat pada hasil ijtihad kasus-kasus fikih yang jumlahnya cukup terbatas. Media ini dikenal dengan nama ijma. Setiap permasalahan fikih yang sudah masuk dalam wilayah ijma, maka kita bisa meyakini kebenarannya. Kita bisa meyakininya bahwa itulah syariah, karena ijma adalah cermin yang memberitahu para mujtahid akan kebenaran ijtihad fikihnya. Ijma adalah panggung di mana kebenaran dan ketepatan ijtihad para mujtahid itu dipentaskan. Sehingga para ulama setelah masa terjadinya ijma itu bisa dengan jelas menyaksikan. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.